Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yang dimulai dari fertilisasi. Fertilisasi ini terjadi di saluran telur. Fertilisasi ini juga sudah terjadi awal pembuahannya. Ketika sudah dibuahi, ia akan tumbuh menjadi satu sel zigot. Kemudian zigot ini akan membelah menjadi 2 sel. Setelah hari ketiga, zigot tumbuh menjadi 4 sel. Kemudian hari keempat dia akan tumbuh menjadi 16 sel. Nah, pada saat proses pembelahan embrio ini bisa disebut dengan morula. Morula ini biasa disebut seperti buah anggur karena bentuknya bulat-bulat. Nah, jadi pada hari kelima ia akan menjadi blastokista, yang dimana pada fase ini akan menuju ke rahim. Di rahim ini blastokista akan mengalami proses yang namanya implantasi, sehingga ketika sudah menempel di dinding rahim, embrio bisa dikatakan seorang wanita itu sedang mengalami masalah kehamilan. Nah, jadi perlu kita ingat semua untuk selanjutnya, pada proses kehamilan seorang ibu mengandung selama 9 bulan 10 hari. Pada kehamilan embrio menempel di dinding rahim, maka hal ini akan memicu terjadinya atau terbentuknya plasenta dan tali pusat. Apa sih fungsi dari plasenta tersebut? Yaitu bertujuan sebagai penghubung antara embrio dan ibunya. Nah, plasenta ini juga berfungsi sebagai pertukaran produk-produk metabolisme dan produk-produk gas antara peredaran darah ibu dan janin, serta produksi hormon. Ataupun misalnya memberikan makanan dari ibu ke janin, membuang sisa-sisa metabolisme dari janin ke bayi, mencegah masuknya semua penyakit yang nantinya akan menyerang janin. Nah, di sini saya tekankan bahwa kita harus benar-benar mengingat apa sih fungsi dan tujuan dari plasenta tersebut di dalam rahim. Kita harus bisa mengingat, dan untuk kita bisa mengetahui bagaimana sih perkembangan embrio. Nah, pada saat embrio sudah di dalam rahim, embrio ini dikelilingi oleh cairan amnion. Nah, apa sih fungsi dari cairan amnion itu? Amnion itu ketika ibu saat hamil mengalami benturan, dia itu akan melindungi dari bahaya benturan tersebut. Itu merupakan salah satu fungsi dari cairan amnion di dalam rahim ibu hamil. Nah, pada usia 4 minggu juga embrio mulai membentuk mata, tangan maupun kaki, meskipun pembentukan ini belum terlihat sempurna. Pada usia kehamilan 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm. Nah, di sini otak, mata, telinga, dan jantung janin sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya pun sudah mulai terbentuk, meskipun belum sempurna. Nah, jadi pada usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Nah, di sini kita bisa mengatakannya sebagai janin pada usia 8 minggu ataupun 2 bulan. Nah, organ yang sudah lengkap dan mulai berfungsi ini. Kemudian untuk selanjutnya, setelah itu pada usia 10 minggu, panjang janin sudah mulai mencapai kurang lebih 6 cm. Nah, di sini sudah terlihat seperti bentuk bayi. Ukuran kepalanya lebih besar daripada ukuran badan dan janin tersebut. Pada usia 16 minggu, panjang janin telah mencapai 40 cm dan memiliki organ yang sudah lengkap.
Nah, jika usia kehamilan sudah mencapai 9 bulan 10 hari, bayi ini sudah siap untuk dilahirkan. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kiranya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.